Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sabtuja Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita bukan bantuin dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalga. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu bangunan yang ikonik di Inggris. Kalian tahu bangunan apakah itu? So, tidak usah berlama-lama. Happy watching. Yaps, kalian mungkin tidak asing dengan bangunan yang satu ini. Yaps, Big Ben. Jadi ini adalah sebuah menara yang berada di sebelah utara Istana Westminster di Britania Raya, Inggris. Nah, bangunan ini itu disebut juga sebagai Elizabeth Tower atau Menara Elizabeth, bertepatan dengan 60 tahunnya Ratu Elizabeth II memimpin Britania Raya dan juga wilayah persemakmuran. Menara ini dibangun sekitar tahun 1858 dan pada 31 Mei 2009 menara ini sudah berusia 150 tahun. Pada tahun 1834-an, Palace of Westminster itu hancur karena dilalap api dan hanya meninggalkan beberapa bagian saja yang masih utuh. Akhirnya rekonstruksi pun dilakukan ulang dengan Charles Barry saat itu memenangkan desain untuk mendesain ulang dari bangunan tersebut. Di tahun berikutnya, parlemen itu merencanakan pembangunan menara jam di kawasan tersebut. Namun sebenarnya pembangunan menara jam itu bukanlah pertama kali dibangun pada saat itu. Tetapi menara pertama kali dibuat itu di tahun 1288 sampai 1290 yang menampung genta yang terkenal dengan Great Tom atau Great Edward. Kemudian pada tahun 1367 menara kedua yang memuai jam berisi dentangan genta sebagai indikator waktu itu mulai dibangun untuk menggantikan menara pertama. Namun sayangnya di tahun 1707 menara itu pun dihancurkan karena kondisi yang buruk. Alih-alih dibangun menara lain, justru jam matahari pun diletakkan di lahan tersebut. Nah, menara yang terakhir didirikan dan tetap berdiri tegak hingga kini itu dirancang oleh Augustus Pugin yang konstruksinya itu dimulai pada tanggal 28 September tahun 1843 yang pembangunannya itu dimulai dari dalam keluar sehingga perancangnya itu tidak terlihat dari luar. Namun sayangnya pada saat proses pembangunan di tahun 1852 Augustus Pugin ini sakit dan kemudian meninggal dunia sehingga dia tidak tahu bahwa rancangannya itu menjadi salah satu bangunan yang terkenal dan tersohor di dunia. Yang awalnya menara itu bernama Clock Tower. Lalu bagaimana namanya bisa Big Ben? Jadi pada tahun 1855 seorang politisi Inggris bernama Sir Benjamin Hall diangkat sebagai First Commissioner of Works. Ia berjasa mengembangkan fasilitas maupun kebersihan di London. Ia juga mengawasi berbagai pembangunan kembali dari House of Parliament, termasuk pembuatan genta raksasa yang berbobot sekitar 13 ton yang diletakkan di atas menara tersebut yang nantinya ini dijuluki sebagai Big Ben. Walaupun asal muasal nama genta yaitu Big Ben itu masih dipertanyakan, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa nama itu berhubungan langsung dengan sang politisi yang memiliki tinggi sekitar 1,93 meter, atau itu berhubungan dengan seorang petinju kelas berat yang dia ini pernah menjadi juara di kejuaraan 1855 yang memiliki tinggi sekitar 1,88 meter. Petinju itu bernama Benjamin Cow. Namun terlepas dari berbagai kontroversi nama Big Ben asal muasalnya dari mana, tetapi keindahan dari menara tersebut tak dapat dipungkiri mampu menyedot perhatian dunia.
Awalnya menara tersebut kan bernama Clock Tower, namun berubah secara resmi menjadi Menara Saint Stephen hingga tahun 2012 dan berubah menjadi nama Elizabeth Tower itu saat merayakan 60 tahun Ratu Elizabeth itu naik tahta Inggris. Nah, apa saja sih struktur dari bangunan menara ini? Kita masuk. Barry memilih tema gotik untuk membangun bangunan gedung parlemen di atas tanah 8 hektar tersebut. Dibutuhkan sekitar waktu 30 tahun untuk membangun kembali konstruksi bangunan tersebut karena disebabkan rusak parah yang disebabkan oleh peristiwa Perang Dunia yang terjadi tahun 1944 itu. Bukan hanya arsitektur luarnya saja yang bergaya gotik, tapi bagian interiornya itu juga tak kalah mengagumkan. Namun sayangnya di sini pengunjung itu dilarang untuk memotret bagian dalam dari bangunan tersebut. Dari kurang lebih 1.100 ruangan yang ada dalam bangunan tersebut itu memiliki tema yang berbeda-beda. Dua diantaranya yang paling tersohor yaitu The House of Commons dan juga The House of Lords. The House of Commons itu merupakan tempat depannya 650 anggota parlemen Inggris yang memiliki nuansa warna hijau, baik itu di kursi ataupun karpet dalam ruangan tersebut. Sedangkan untuk The House of Lords ini merupakan tempat debat mereka yang ditunjuk oleh rakyat Inggris ataupun Perdana Menteri yang ahli dalam suatu bidang tertentu, dan dalam ruangan ini itu didominasi oleh warna merah, dilengkapi dengan tempat duduk Ratu Inggris yang dilengkapi dengan ukiran singa yang berwarna keemasan. Seperti halnya anggota dewa yang ada di Indonesia, Parlemen Inggris juga bertugas untuk menyusun undang-undang dan juga mengawasi kinerja pemerintah, sementara mereka yang bergelar Lords itu mengawasi kinerja dari parlemen. Di dalam tempat ini juga terdapat benda-benda bersejarah yang menjadi saksi sejarah dari sejarah berdirinya kota London dari abad pertengahan. Tak hanya itu, ada juga asal-muasal dari bagaimana parlemen Inggris itu terbentuk, sampai dua lukisan raksasa yang menggambarkan kemenangan Inggris atas Prancis saat masa Napoleon Bonaparte berkuasa. Menara ini tingginya 96,3 meter di bawah jam terbuat dari bata yang dilapisi oleh batu, sedangkan puncak menara ditopang dengan rangka besi yang dibuat dari besi lele. Menara ini dibangun di atas tanah berukuran 15 x 15 meter dengan fondasi terbuat dari beton setebal 3 meter pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan. Semua sisi jam tingginya 55 meter dari atas tanah. Big Ben memegang rekor menara jam 4 sisi terbesar disertai lonceng. Ada 5 lonceng dalam menara tersebut yang digunakan sejak tahun 1858. Salah satu sisi jam menara Westminster itu garis pendek yang menunjukkan jam panjangnya 2,7 meter, sedangkan garis panjang yang menunjukkan menit itu memiliki panjang 4,3 meter. Jam dan lonceng Big Ben didesain oleh Augustus Pugin. Jam ini diletakkan pada sebuah kerangka besi berukuran 7 meter, ditopang dengan 312 kepingan kaca oval, sehingga mirip seperti jendela berwarna. Beberapa keping gelas kemungkinan dibuang untuk pemeriksaan, sementara loncengnya dilapisi seluruhnya dengan emas. Di bagian bawah jam di setiap sisinya itu terdapat tulisan Domain Salvavic Reginam Nostrum Victoriam Primam, yang berarti "Oh Tuhan, lindungilah Ratu Victoria yang pertama". Jam tersebut terkenal dengan ketepatannya. Pendesainnya adalah seorang pengacara dan juga horonologis bernama Edmund Beckett Denison, dan juga seorang astronom kerajaan bernama George Airy. Jam itu kemudian dibuat oleh Edward John Dent yang kemudian selesai di tahun 1854. Di atas pendulum jam itu terdapat setumpuk koin penny yang digunakan untuk mengubah waktu jam. Menambah atau mengurangi koin itu nantinya akan mengubah pusat gravitasi dari jam tersebut, sehingga berkurang 0,4 detik seharinya. Biaya pembangunan menara dan juga mekanisme jam itu tercatat 25.000 pound sterling. Angka itu terdengar kecil sekarang untuk mega proyek seperti menara jam tersebut. Namun pada abad ke-19 angka tersebut sangat-sangat fantastis karena
Untuk sekarang dalam rupiah hal itu setara dengan 70 sampai 80 miliar rupiah. Dari sisi sosial, Big Ben mampu memperkuat keteraturan perkotaan pada masa ketika manusia belum semuanya memiliki jam pribadi. Nah, jam pada menara tersebut itu membantu sekali dalam ritme kehidupan masyarakat London pada saat itu, mulai mengatur aktivitas kerja mereka hingga jadwal transportasi. Dari segi teknik, Big Ben menjadi salah satu jam yang paling presisi di dunia sejak dioperasikan pertama kali pada tahun 1859. Seiring berjalannya waktu, Big Ben menjadi simbol budaya dan juga identitas dari negara Inggris itu sendiri. Ia mulai muncul dalam acara kenegaraan, siaran radio, atau bahkan momen tahun baru di London. Dan secara ekonomi, Big Ben juga berkontribusi dalam sektor pariwisata. Jutaan orang setiap tahun pasti ingin mengunjungi menara bersejarah yang satu ini. Dan hal ini tentu saja menunjang industri dari perjalanan atau perhotelan yang ada di London. Hingga hari ini, Big Ben masih tetap berdiri dan sebagai pengingat bahwa infrastruktur itu juga dapat berfungsi sebagai alat politik, sosial, dan juga kultural sekaligus. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai menara Big Ben yang ada di London. So gimana menurut kalian, atau mungkin ada detail yang belum aku tambahkan dalam video ini? Boleh banget tulis aja di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.